Siang Bang Edis. Ya, silakan Adi Susanti, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda ini berkaitan dengan tema ini? Kalau tidak berkaitan, tolong jangan mengganggu ya. Apakah Anda jangan-jangan ada, oh ini kan sudah pernah naik, saya lupa-lupa ingat. Oh sudah pernah naik, Ade Susanti. Ini. Ya, sebentar Ade, saya konfirmasi dulu nih. Ade ini masih seorang muslimah atau bagaimana? KTP. KTP-nya saja. Orangnya gimana orangnya? Sebelumnya ada naik kan udah viral tuh kemarin di Padang. Jadi oh iya dari Padang, ini saya lupa oke. Aduh saya lupa ini. Oke, Uni Ade Susanti. Aduh ambo lupa ini kemarin dari pernah datang ke sini. Aduh oke silakan cerita ya. Jadi kemarin itu takutnya kejadian perusakan itu kan tadi malam ya, kami baru dapat info. Takutnya karena setelah viralnya kesaksian Ade di Edis. Sebelumnya juga sebelum kesaksian juga mereka udah kerjanya begitu. Jadi mengenai apakah ini dikait-kaitkan dengan siaran Edis TV, tayangan Edis TV? Pertama begini. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, saya bilang begini. Masalahnya sebelum ada Edis TV muncul di TikTok, di YouTube, di Facebook, di mana-mana, orang Islam memang kerjaannya sudah ngerusakin rumah. Itu udah dari dulu. Gimana? Jadi kemarin sempat takut Bang Edis. Takut ada yang nanti dikejar warga. Terus ternyata pengerusakan itu terjadi karena pengalihan rumah menjadi rumah ibadah. Itu kan kayak di permukiman masyarakat. Saya sudah baca beritanya, saya sudah mendapat informasinya begini, bahwa rumah itu disewa sejak awal, itu memang sudah dengan maksud untuk kegiatan sosial. Itu rumah itu, menurut info yang saya terima, nanti silakan dikoreksi kalau salah, itu tempat anak-anak menempuh pendidikan kekristenan. Jadi mereka belajar kekristenan di situ. Karena di sekolah mereka tidak dapat pendidikan Kristen. Ya, begitu. Mereka nggak dapat pendidikan Kristen. Kalau ada pendidikan Kristen di sekolah, nanti orang Islam murtad semua satu sekolah gimana? Nah iya benar, itu gitu. Benar. Karena di sini mayoritasnya memang Islam, jadi memang sekolahnya agamanya Islam ya. Kalau ada pelajaran itu di sekolah, pasti yang murid non Islam disuruh keluar dulu gitu. Iya, jadi sejak saya sekolah itu. Zaman saya sekolah, SD, SMP, SMA, cuman SMP aja saya nggak ada guru sekolah Kristen. Tapi kalau SD sama SMA saya punya guru agama Kristen. Jadi kalau zaman SD ada guru agama Kristen di SD saya dulu. Iya, iya. Cuman mau konfirmasi itu aja sih Bang Edis, karena kemarin kan dia juga udah pernah naik. Iya. Viral loh Bang Edis. Ya, sudah tahu saya. Pasti menerima banyak inbox ancaman, betul? Betul. Makian. Ini DM yang mendukung banyak, yang mencaci juga banyak. Biasalah seperti itu. Kita tidak hidup menurut kata congornya orang. Benar. Biarlah orang berkata apa. Yang penting aku bahagia. Gitu. Yang penting hati tenang ya. Iya dong. Masa kita hidup menurut congor orang? Tapi banyak loh teman-teman yang dari Kristen, dari Murtadin. Ada juga itu persatuan Murtadin dari Minang juga ada kok. Ada. Ada diundang ke grupnya. Iya. Banyak orang-orang Minang yang Kristen, banyak sekali. Cuman memang gini, memang kita itu harus dalam posisi itu bijak gitu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Jangan main hantam-hantam gitu aja sembarangan, enggak gitu. Benar.
Iya, iya. Tapi kejadian dekat dengan rumah atau bagaimana? Tadi adik kan dapat infonya tuh baru kemarin. Memang kejadiannya tuh kemarin. Jadi saat tengok berita itu rada-rada takut adik Bang Edis. Takutnya tuh nanti apa enggak karena ada yang viral kemarin. Oh, bukan. Belum lagi banyaknya DM banyaklah DM yang mengarah kayak bilang ada tolol, bodoh, menghina ini itu, salah pilih gitu kan. Menghinanya di mana? Orang cuman keluar dari agama Islam kok. Gimana? Hak cukup hak balas setiap ini warga aja. negara untuk memilih agamanya begitu. Iya benar, hak azazi kita ya. Iya, mau ganti agama ya terserah, orang mau ganti agama dia yang ini kan gitu. Ya. Tapi biasa orang Islam akan begitu. Kita udah di surga tinggal bye-bye. Iya, begitu. Yang penting kan di sini kan Ade Susanti tidak percaya dengan surga yang katanya pria berdiri 70 tahun berdirinya. Iya. Banyak. Terus ada juga yang bilang, berani kali kau ya tampil tanpa masker, tanpa kacamata, on cam lagi. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan tidak menghina gitu loh. Yang penting tidak menghina agama Islam. Kalau mengatakan fakta-fakta tentang agama Islam itu bukan menghina, begitu. Bukan memfitnah, bukan melakukan penyebaran berita bohong, informasi bohong yang menyesatkan, tidak, begitu. Nah mungkin selama ini orang-orang ini kan cuman baca ayatnya aja tanpa tahu artinya, tanpa tahu tafsirannya. Betul. Itu juga sebuah fakta itu. Ketika ada orang yang mengatakan mayoritas orang Islam ketika membaca Al-Quran mereka tidak mengerti artinya, itu adalah fakta. Jadi nggak bisa dikatakan itu sebuah penyebaran informasi bohong. Kalau informasi bohong tuh begini loh, Muhammad itu tukang, nabinya orang Islam tukang jual somai. Itu kalau itu jelas itu menyebarkan informasi bohong. Kalau seperti itu Edis TV layak loncat dari Monas. Di dalam agama kekristenan nggak boleh. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu, nggak boleh. Nggak boleh. Ada juga tuh Bang Edis keluarga dia yang suruh take down nggak videonya katanya. Ya mana bisa. Masalahnya yang mau upload banyak orang. Nggak bisa. Yang upload itu banyak orang tuh, banyak sekali. Bener-bener. Lanjutkan. Oke. Begitu ya, Ade Susanti ya. Oke, saya turunkan ya. Saya jadi lupa-lupa nih. Terlalu banyak soalnya. Teman-teman setiap hari menerima laporan orang Islam keluar dari agama Islam. Saya turunkan Ade ya. Saya turunkan. Inilah teman-teman ya. Jadi lupa saya yang mana-mana, yang ini. Mungkin kalau udah 2-3 kali saya jadi ini. Ya, oke, tema kita kembali lagi ya teman-teman ya. Ini wajah ya, wajah-wajah yang sangat islami, wajah-wajah yang mencerminkan ajaran agama Islam. Nah, apakah benar pengerusakan rumah di Padang ini cermin ajaran Islam yang sejati? Apa benar Islam itu adalah yang mengajarkan kekerasan kepada non-muslim? Nah, ini yang kita bahas. Ini tema menarik nih. Tema ini nggak bakal berani diangkat di TV One. Karni Ilyas nggak berani ngangkat itu. Takut nanti Karni Ilyas di demo. Ayo kita membuat media ini bebas bertanggung jawab. Ya, selama ini saya lihat media di Indonesia itu hanya disetir oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, dengan adanya media-media sosial yang lain ya, kita tidak lagi dikekang oleh orang-orang yang menyetir tema-tema bahasan begitu. Jadi kita angkat tema ini ya. Gak akan berani diangkat di TV ini. Mana berani? Apakah memang ini cerminan ajaran agama Islam? Ya, apakah itu oknum? Ayo, silakan naik. Yang muslim naik kemari. Ya. Kita kasih naik ada Dita 07.
perempuan lagi. Perempuan sudah banyak teman-teman yang berani speak up. Langsung turun dibilang. Oke, kita kasih naik ada Nia FM. Nia FM. Wah, ini Edis TV, ini Nia FM, Nia Radio. Cocok. Silakan Nia FM, nyalakan kamera Anda. Halo? Salam Kak Edis. Shalom. Wah, Salam. berjilbab shalom, teman-teman. Saya tadi muslimah. Coba silakan nyalakan kamera. Jangan dikipas ya. Mikrofonnya jangan dikipas. Sebentar, ini lagi itu dulu sebentar. Jangan kena angin mikrofon karena berisik di sini jadinya. Yuk, silakan. Yang muslim-muslim boleh. Kalian naik ke sini bantah pernyataan saya ini. Bahwa yang ngerusakin rumah ibadah, ngerusakin gereja, ngerusakin wihara, itu cerminan ajaran Islam yang sejati itu. Kalau kau tak terima, pergi kau ke Mabes Polri. Yuk, silakan. Saya nanti yang akan membuktikan ajaran Islam seperti itu. Nekat saja kalian mengatakan tidak benar. Oke, saya mau tanya dulu nih, Kak Nia FM. Saya mau tanya dulu, Kak Nia ini muslimah atau apa, Kak? Saya murtadin, Kak. Murtadin lagi. Coba saya tanya dulu nih, ini nggak boleh ngaku-ngaku. Nih maksudnya murtadin dari mana? Dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen? Dari Islam ke Kristen. Tapi kita nggak boleh asal-asal main klaim. Sudah berapa lama Kak Nia itu jadi muslimah? Baru jalan 8 bulan. Maksudnya sudah berapa lama jadi muslimah? Menjadi orang Islam berapa lama? Dari kecil. Sampai dari kecil. umur berapa tahun? Sampai sekarang umur 48. 48 berarti sudah lama jadi orang. Coba kita tes dulu nih, kita tes. Kalau benar-benar mantan muslimah pasti tahu nih. Doa sholat kah, doa makan, bacaan Quran, apa sajalah yang membuktikan bahwa Kak Nia mantan muslimah. Coba. Apa saja? Ayat kursi kah, apa terserah. Yuk. Anak saja ya, Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jelas ini muslimah nih, muslimah. Iya, gimana Kak Nia ceritanya kok bisa Kak Nia ini meninggalkan Muhammad nih? Gimana jalan ceritanya? Silakan Kak Nia. Sebentar Kak, saya pindah ke kamar belakang, di sini berisik. Boleh, silakan. Tiap hari teman-teman sampai saya, tiap hari. Besok tinggal uncu PI sendirian yang jadi orang Islam. Ya, artinya sudah banyak ya perempuan-perempuan, laki-laki juga sudah pada speak up ya. Karena di zaman media sosial ini ya kita ungkapkan seperti itu. Ya, silakan Kak Nia. Ya, gimana Kak? Gimana? Ini boleh berbagi nih, gimana jalan ceritanya jadi meninggalkan agama Islam? Baru-baru saja meninggalkan agama Islam. Boleh Kak. Baru berapa lama? Saya 8 bulan dan sebelumnya saya itu menderita sakit Kak. Okay. Sakit sudah komplikasi dan sudah tidak bisa disembuhkan, divonis sama dokter itu. Dan puji Tuhan, saya sama Tuhan Yesus disembuhkan sampai sekarang. Dan waktu itu saya total itu tidak bisa bangun 3 bulan. 3 bulan itu tidak bisa bangun total. Dan saya di waktu saya sakit yang parah itu, saya melakukan sholat tahajud, Kak. Sholat tahajud, kalau nggak salah itu sekitar 1:30 malam. 1:30 malam itu saya sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud saya wirid. Wiridan. Pas di wirid itu, saya, lampu kamar saya kan gelap ya Kak. Oke. Itu ada sinar putih terang gitu, terang benderang menghampiri saya dan menyinari di kamar saya itu terang benderang.
dan ada sesosok bayangan berjubah putih, itu jenggotnya segini gitu. Itu bayangan itu langsung meluk saya, Kak. Langsung meluk saya, dan di dalam pelukan itu saya merasakan damai, tenang, dan dari jempol kaki sampai ujung rambut itu kayak ada yang narik gitu, Kak. Kayak tertarik gitu, kayak aliran darah berjalan gitu. Langsung set, langsung badan saya itu enteng. Langsung enteng, rasa sakit yang saya rasakan itu langsung hilang seketika gitu. Dan saya kaget. Saya ini mimpi apa enggak gitu. Saya cubitin, saya ituin badan saya, pipi saya. Itu tapi saya cubitin, saya sakit. Saya nggak mimpi, itu langsung saya itu yang bayangan itu tuh melambaikan tangan itu, ayo bangun gitu, kayak melambaikan ngajak kita bangun gitu. Langsung saya bangun, pelan-pelan saya bisa duduk. Puji Tuhan, saya bisa duduk. Dan setelah bisa duduk, saya coba untuk berdiri. Setelah saya coba untuk berdiri, puji Tuhan, haleluya. Bisa berdiri, Kakak. Saya sampai saking senangnya, saya jerit-jerit. Saya nangis, jerit-jerit. Sampai anak saya tidur di atas, anak saya tidur di bawah. Mama kenapa, Mah? Mama kenapa, Mah? Mama kenapa kok jerit-jerit? Nah, ini Mama mimpi apa enggak ini, Mama bisa bangun, bisa berdiri. Dan anak-anak juga kan kaget kan, Mama nggak bisa bangun kok sekarang udah bisa berdiri, lari-lari gitu. Gitu. Dan puji Tuhan, saya itu langsung segituan, malam itu juga saya langsung sembuh total. Luar biasa. Dan paginya, dan paginya saya tanya sama teman, saya ceritakan tuh, saya yang kejadian semalam itu saya ceritakan semua, Kak. Ya puji Tuhan, langsung teman saya tanya, kamu punya teman yang agamanya Kristen nggak gitu? Ada gitu. Ya coba kamu tanya, telepon suruh ke sini gitu. Langsung teman saya itu saya suruh ke sini, Kak. Langsung saya cerita semuanya. Dan teman saya itu kan Kristen dari lahir ya. Iya. Itu sampai bilang begini, Nia, puji Tuhan. Aku yang Kristen dari lahir pengen berjumpa, pengen bertemu sama Tuhan Yesus, aku belum bisa. Tapi kamu yang Muslim, kamu terpilih, Nia, kamu bisa berjumpa langsung, bertemu langsung sama Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih kamu. Kamu sangat beruntung, Nia. Gitu, Kak. Dan temen langsung cerita ini itu, langsung saya disuruh ke dokter yang saya berobat ya. Sekarang malah dokternya udah meninggal, Kak. Malahan, Kak. Itu, ya langsung cerita, langsung saya suruh ke dokter, ya saya langsung ke dokter. Langsung saya di ronsen, di itu semua ya. Hilang semua Tuhan, penyakitnya ya. juga bilang ini mukjizat Tuhan, sudah tidak ada penyakit apa-apa. Sedangkan saya itu tapi jantung, dulu waktu liver, muslimah sama ginjal. Ya, waktu muslimah dulu rajin nggak dulu mempelajari agama Islam? Rajin, Kak. Saya rajin puasa, rajin itu sholat ya. Tapi ya puji Tuhan, baru sekarang ini saya menemukan mukjizat Tuhan yang sebenarnya, Kak. Luar biasa. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus dahsyat, Kak, luar biasa. Mantap. Saya bisa sembuh sampai sekarang, Kak, dan saya udah bisa mulai aktivitas lagi gitu. Oke. Iyalah, mantap lah ya kesaksiannya Bu Nia ya. Orang-orang yang mengalami mujizat ya, dari Muslim langsung pindah ke Kristen, ini sudah banyak orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga ya ada yang pro kontra, Kak. Pro kontra ya. Ya anak juga ada yang marah-marah ke saya. Mama itu gimana gitu. Mama itu gimana, dosa itu mah gitu. Gitu. Seperti ya saya tidak pedulikan itu. Saya yang merasakan mujizat itu, Kak. Baik. Gitu. Baik. Oke lah, terima kasih Kak Nia atas kesaksiannya ya. Terus karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, berarti sekarang tinggal bagaimana pelayanan Kak Nia memberitakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran itu, begitu. Amin, haleluya. Iya Kak, meskipun kita ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah ya. Butuh perjuangan ya. Saya tetap maju terus, pantang mundur, Kak. Udah harga mati, Kak. Sekali Yesus ya tetap Yesus selamanya, Kak. Baik. Saya percaya waktu dipercaya pasti semua diselamatkan. Saya percaya itu, Kak. Iya, betul. Haleluya.
Haleluya. Ya, teman-teman ya. Jadi ini juga seorang muslimah yang sudah juga mengalami kesaksian seperti itu. Banyak ya, teman-teman ya. Artinya mujizat Tuhan Yesus itu masih terjadi ya, teman-teman ya. Masih ada. Baik ditunjukkan, baik tidak ditunjukkan, mujizat itu tetap yang penting setia seperti itu ya. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu kan ya. Dan saya ini Kak, kan ini banyak yang itu, kenapa kamu pakai kerudung gitu. Itu banyak pada dipertanyakan itu Kak. Nggak apa-apa pakai kerudung, nggak apa-apa. Yang penting kalau pakai kerudung jangan maling di Indomaret. No. Iya, nggak apa-apa pakai kerudung juga nggak apa-apa. Orang Kristen pakai kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh. Begitu. Soalnya saya udah nyaman begini Kak, gitu iya, kan. Nggak apa-apa, pakai kan kerudung nggak masalah. Apalagi saya single mom kan, saya buat ngelindungin itu kan gitu. Dan saya anak 5 Kak. Bus banyak mantap. Saya besarin anak 5. Dan yang kedua udah kerja, yang ketiga kuliah, yang keempat baru SMA kelas 3, yang ketiga kelas 3 SD Kak. Ya puji Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saya Kak dan anak-anak. Iya, oke lah. Oke, hanya itu yang disampaikan Kak Nia. Ya, saya pengen banyak belajar lagi ya dari kakak dan dari teman-teman semuanya. Oh, boleh, ada itu forum-forumnya. Saya sarankan ini yang makanya ini teman-teman kita nih perlu tempat apologa itu biar nanti ada sendiri-sendiri ya teman-temannya. Bisa juga pakai channel ini teman-teman, tapi sebenarnya ya masih besok-besok lah itu ya. Ada sebenarnya di ini di channel-channel kalau mau belajar tentang Kekristenan bisa seperti itu. Kita besok buka kelas khusus lah ya teman-teman ya. Kelas online di TikTok belajar firman Tuhan bisa teman-teman. Oke Kak. Seperti itu. Oke, begitu Kak Yuli. Oke. Oke. Terima kasih Kak Yuli ya, terima kasih. Karena hari ini kita lagi bahas tema yang ini. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Dulu saya pesan dulu ya. Apa itu? Titip pesan buat negara kita. Dan saya titip pesan buat Bapak Presiden dan Bapak Gibran dan tolong tegakkan hukum di Indonesia ini. Kan kita negara Indonesia ini negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tolong tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Kami umat Kristiani minta keadilan dari negara kita dan toleransinya semuanya ya. Saya mohon sama Bapak Presiden dan Bapak Gibran, tolong diperhatikan rakyat kita. Rakyat kita lagi sedang dalam keadaan kehancuran begini, kita harus tolong diperhatikan. Gitu. Oke, hanya begitu ya? Iya. Oke, saya turunkan Kak Nia FM. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama saya turunkan ya. Amin, saya turunkan. Ya, inilah teman-teman ya. Selalu ada lagi ya muslimah yang akhirnya convert, yang akhirnya pindah ke Kristen teman-teman ya. Dengan berbagai cara seperti itu. Nah teman-teman, tema kita kali ini sebenarnya bukan membahas masalah muslim-muslimah yang pindah ke Kristen ya, karena ya udah begitu banyak. Hari ini kita membahas tema ini teman-teman ya, perusakan rumah di Padang itu adalah cermin ajaran Islam yang sejati. Ya, seperti yang saya nyanyikan tadi, dan terjadi lagi. Rusakin rumah ibadah lagi. Orang Islam lagi. Tiap hari kerjanya begini. Tahun ke tahun sama lagi. Rusakin rumah ibadah lagi-lagi. Iya, gini terus kerjanya orang ini. Dari dulu sampai sekarang terus. Kerjanya rusakin rumah ibadah orang. Yo, silakan. Apakah ini oknum teman-teman? Ini fenomena apa yang seperti ini nih sebenarnya? Apakah itu memang ajarannya? Atau bagaimana?
Nah, ini statement dari orang yang mempelajari agama Islam selama 13 tahun ini. Memang itu ajarannya. Memang itu ajarannya itu. Ya. Kalau tidak percaya, saya kasih kesempatan nih. Saya kasih kesempatan kepada seorang muslim atau muslimah untuk naik kemudian menyanggah argumen saya itu. Membantah argumen saya itu bahwa itu bukan ajaran agama Islam. Coba, beranikah? Nggak berani mereka naik. Yo, silakan. Kaum muslimin wal muslimat, apakah kalian tidak dengar tantangan dari saya untuk membantah statement saya? Bahwa ini memang adalah cara ajaran cerminan ajaran Islam yang terjadi. Mana dalilnya? Saya yang tunjukin. Sungguh nekat yang nyata ya. Oke, kita kasih naik ada. Kita kasih kesempatan yang muslim ya teman-teman ya. Muslim ya. Coba kita kasih naik ada Solikin. Yuk. Ya, selamat pagi menjelang siang, Solikin. Selamat siang. Silakan, Solikin, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim ya? Ya. Ya, silakan yuk, nyalakan kamera. Ya, Solikin. Ya, Bang, wajahnya jangan separuh, Bang. Separuh wajahku hilang karena aku muslim, karena aku sudah malu karena jadi orang Islam. Jangan gitu. Ayo naik. Jangan separuh begini Bang, wajah jangan separuh begini. Siapa yang malu? Kalau tidak malu wajah naik. Itu hostnya itu malu. Lah disuruh naik wajah. Udah di bawah saja sana, tidur di bawah. Suruh naik wajah malah separuh gitu. Silakan. Saya kasih kesempatan kepada yang muslim untuk naik. Kemudian bantahlah argumen saya. Ya, coba di mana dalilnya di dalam agama Islam itu boleh lembut-lembut kepada orang kafir, mengasihi hidup bertoleransi kepada orang kafir. Ada nekat yang nyata ini. Ya. Makanya saya bilang, teman-teman saya bilang, tolong rekam. Ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Makanya kalau kita mau menganut Pancasila, sesungguhnya menurut Pancasila, agama Islam itu harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Bang, kok Anda ngomong begitu Bang, gak bahaya Bang? Loh, saya akan tunjukkan dalilnya. Bagaimana Anda itu? Saya tunjukkan dalilnya. Ya. Coba kita kasih naik ada Rizal MF. Rizal MF, silahkan nyalakan kamera Anda. No, hilang. Ya, silakan. Mana nih? Kita belum melihat ada orang Islam yang nampaknya berani untuk nongol dan berbicara ya, teman-teman ya. Coba kita kasih naik ada sabar ya. Elida Wati. Coba kita kasih naik ada Elida Wati. Ya, 16.000 orang ya yang menonton ya. 16.000 orang. Coba nih. Dari antara 16.000 orang ini pasti hanya 10% yang Kristen ini. Ya, sesuai dengan komposisi penduduk warga negara Indonesia, kalau kita ambil sampelnya, berarti 16.000 ini berarti 85% ini muslim nih. Apa jangan-jangan muslim udah tinggal 5%? Ya,
Elidawati, silakan nyalakan kamera Anda. Salam, Ya. Bang. Shalom Elidawati. Bagaimana Elidawati? Kenapa Anda mengajukan permintaan naik ini Anda Muslim atau Kristen? Kan saya udah pernah chat Abang loh di akun saya itu Yang mana, tentang orang tua duh? saya itu. Yang mana? Saya Orang tua- lupa. Kan gini Bang ceritanya. Orang tua saya kan Muslim. Oke. Jadi saya Kristen gitu. Kalau Terus, ada Kak, suara anak-anak, kita nanti nggak bisa. Mungkin kalau suaranya sudah aman dulu ya. Gimana? Iya. Ada Udah suara aman. anak kecil masuk. Udah. Iya, gini, gimana Bang. gimana? Gini ceritanya kan. Dulu kan mama saya udah masuk Muslim. Jadi masuk Kristen, nikah sama bapak kan Bang. Terus yang udah habis itu pas 5 tahun kemudian kan mama saya balik lagi ke agama Kristen Muslim gitu. Nah, habis itu kan karena kan ada entah masalah itu kan balik lagi dia ke agama Islamnya. Terus pas aku masih kecil di situ kan Bang, 10 tahun kemudian mereka merantau ke Riau kan sama bapak. Terus kami di Medan sekolah SMA gitu kan Bang. 10 tahun lebih saya gak jumpa sama orang tua saya gitu kan, mama saya terutama, tapi kalau papa saya selalu pulang gitu kan Bang. Habis itu pas saya udah tamat, udah kerja lah, datanglah mama saya lagi. Sih kami udah tahu mama itu Muslim, bapak Kristen gitu kan. Tapi suatu saat kemudian pas di umur bapak 51, dia kan udah balik lagi ke Siantar Bang, udah bertani lah di situ kan gitu. Terus saya selalu bilang ke bapak mohon maaf nih Elida, karena kita ada tema, mungkin tema itu bisa di lain kali ya. Boleh, ya, boleh. Bukan saya menolak. Kita ada tema ini masalah kita mengangkat mengenai perusakan rumah di Padang ya. Yes, oke Bang. Oke ya, maaf ya. Maaf sekali ya. Ya Bang. Maafkan ya. Besok lah cerita itu besok kalau kita ngobrol-ngobrol santai, oke? Oke, saya turunkan dulu ya. Oke. Ya, teman-teman, saya harus tegaskan lagi ya, teman-teman. Teman-teman, bukan kita menolak atau apa, bukan. Tapi kita hari ini membahas tema ini dulu nih ya, mengenai hal yang rutin terjadi di negara Konoha tercinta ini. Yaitu tentang kebiasaan orang-orang Islam sering mengganggu, kemudian membuat rusuh, merusak tempat-tempat yang berkaitan dengan kegiatan kekristenan. Karena ini yang kayak begini, ini udah terus-menerus kejadiannya. Ya. Nah, sebenarnya apakah memang itu adalah oknum, tapi oknum kok terus-terusan ada terus? Atau memang itu udah ajarannya? Atau memang itu ajaran orang Islam? Nah, ayo silakan. Saya undang nih yang Muslim dulu. Ya, sambil itu coba misalnya saya dengarkan ini dulu ya. Ambil, coba nih. Dengan Islam bagi orang yang dengan kuasanya memberi izin untuk berdirinya tempat ibadah bagi umat agama lain seperti gereja. Bentar, saya cari sebentar. Saya banyak musik-musiknya. Sebentar. Bagaimana dalam agama Islam seorang Muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik pada wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng habis di belangkung malaikat teng gelombang. Nah, itu sebentar ya, saya ulangi lagi. Minta tolong keluarga. Bagaimana Mustad seorang wanita istri? Oh, bukan ini ya. Jadi intinya ada seperti itu ajaran di mereka ya. Makanya takut mereka mendirikan rumah itu. Jadi kalau ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kades, ya apapun, Bupati atau apapun yang Muslim,
nanti ikut tanda tangan mendirikan gereja, izin mendirikan gereja, izin mendirikan rumah ibadah agama. Dengar ceramah Abdul Somad nih, dengar ceramah Abdul. Perhatikan. Ini, kalian dengarkan ceramah Abdul Somad ini ya, nih. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik pada wisruha, dia dapat dosanya. Wa wisru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat teng lompang teng lompang teng lompang teng lompang. Rasakan itu. Nah. Tuh, ya kan? Itu salah satu, itu baru contoh. Baru kecil itu. Ya, belum, nanti saya tunjukkan dalil yang lain ya. Itu masih kecil. Makanya teman-teman ya, kalau apa namanya camat ya misalnya oknum camat misalnya muslim gitu, atau kepala desa seorang muslim gitu, atau siapapun pihak-pihak terkait seorang muslim, kalau korupsi nggak takut mereka, nggak takut. Mereka takutnya kalau mendirikan gereja, ikut menandatangani pendirian gereja, mereka takut, teman-teman. Takut nanti digampar malaikat. Nah, takut kata Abdul Somad. Iya. Yeah. Makan babi, itu takut, Haram. Melihat anjing lari mereka, takut mereka. Tapi kalau duit hasil korupsi, wah. Belum pernah saya dengar ada dalilnya takut. Ya, ayo silakan. Silakan ya. Kalau Anda seorang muslim, Anda boleh mengajukan permintaan naik untuk membantah apa yang saya katakan. Apa memang benar itu ajaran Islam atau oknum yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Ayo. Iya, Lina lagi. Ini teman-teman, tolong siapin bodrek dan panadol buat saya ya. Karena kalau ngobrol dengan Lina ini teman-teman, saya mendadak percaya dengan Muhammad. Kenapa? Karena kata Muhammad, akal wanita muslimah itu separuh, tinggal setengah. Makanya mereka nggak bisa mikir kalau ngomong agama ini, ya. Oke, coba Lina, kamu tahu tema yang sedang kita bahas? Tahu. Apa? Perusakan rumah di Padang adalah cermin. Cermin apa? Maksudnya ajaran Islam yang sejati, betul? Iya, tapi sebenarnya ajaran Islam itu gimana? Ajaran Islam itu indah, enggak kayak gitu, enggak seperti yang ada. Coba itu berisik-berisik itu apa di belakang itu? Coba suaranya berisik. Coba matikan dulu. Gini, Lina. Saya tidak tahu ya tujuan kamu kesini ini mau pansos atau mau gimana, saya nggak ngerti. Sekarang begini, Lina, saya cuma mau tanya sama kamu begini. Kalau menjadi seorang Islam yang sejati, bagaimana sifat kamu? Bagaimana tingkah laku dan watak kamu kepada orang kafir? Sebenarnya orang kafir itu kan dia sama juga, dia kan manusia, cuman berbeda penyembahan aja. Ya kan Islam itu mengajarkan kasih, jadi tidak harus membenci maupun kasih. Orang. Baik. Jadi menurut kamu orang kafir yang nggak ada hubungannya. Baik. Itu kan masing-masing. Sudah selesai bicaranya? Udah. Oke. Jadi kamu harus bersifat lembut kepada orang kafir. Bersikap baik kepada sesama manusia. Kepada orang kafir?
Ya orang kafir pun, ya kan sama dia manusia. Oke, baik. Kamu ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba buka dulu surat Al-Fat ayat yang ke-29. Surat Al-Fat apa Al-Fatihah? Al-Fat. Al-Fat sama Al-Fatihah itu beda. Kamu nggak tahu selama ini ada surat Al-Fat? Waduh, gimana? Pantesan hati agak pisah. Surat Al-Fat. Kenapa harus surat Al-Fat? Ada juga Al-Fatir. Jadi dia nggak tahu ada surat Al-Fat. Sudah saya bilang teman-teman, jangan heran. Orang Islam itu masih Islam karena tidak pernah dia tahu isi Al-Quran. Baik. Coba kamu buka surat yang ke-48. Surat apa? Surat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fat, bukan Al-Fatihah. Surat Al-Fat. Atau surat yang ke-48, coba buka di situ. Ada nggak surat ke-48? Ini lagi cari. Bukan itu sih sebenarnya, ini juga. Enggak. Ada nggak surat yang ke-48? Coba. Surat 48. Bentar ya, dicari. Makanya teman-teman kalau saya ngobrol sama dia, kalian siapin saya bodrek sama Panadol. Ini adalah cerminan orang Islam nih kayak gini. Ada juga surat An-Nisa, baru ketemu Anfal, Al-Adhud. Lina, kamu bisa ngitung nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Quran itu kan ada 114 suratnya, tahu? Al-Fatihah itu Iya, surat yang tahu pertama, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, terus yang nomor 48. Yang nomor 48. Siapin bodrek teman-teman sama saya. Kalian jangan diem-diem aja. Kalian pikir nggak apa sakit kepala ngadepin kayak dia. Nggak ada kok. Bukan nggak ada, maksudnya belum ketemu. Belum ketemu. Coba buka halaman depannya. Halaman depannya buka. Halaman depan surat apa? Kan ini di sini. Di daftar Ada. isinya itu loh. Surat ke-1 Al-Fatihah. Surat yang kedua apa? Surat yang kedua Al-Baqarah. Ya, surat yang ke-48. Surat Memang orang Islam, dia udah ketemu itu. Cuman Islam kan diajarin nipu sama Muhammad. Boleh. Boleh kamu menipu. Nah, ketemu ajaran Muhammad. Surat yang ke-48. Nomor urut 48. ya kan akunya nggak persediaan, jadinya nyari. Kirain bukan surat itu. Kalau ngadepin dia ini teman-teman, siap-siap Panadol ekstra. Emang selain surat itu, emang nggak ada lagi yang harus dicari gitu sebelum ketemu? Ada surat cinta. Kamu kan tadi ngomong kalau orang Muslim ketemu dengan orang kafir harus berkasih sayang, betul? Betul. Nah, itu karangan kamu. Saya bantah dengan ayat Qur'anmu. Buka Qur'an surat Al-Fat. Yang kamu nggak pernah tahu ada surat Al-Fat dalam Qur'an. Ini buktinya perbedaan sifat orang kafir dan sifat orang mukmin. Tenang. Ada nggak surat Al-Fat di situ? Ada, tapi akunya belum nyari. Soalnya kan akunya mendadak. Mendadak kan ini Al-Quran ini kan tebal. Udah, kamu di bawah saja. Kamu di bawah, nonton di bawah.
nyari surat Al-Fat aja pura-pura gak ketemu kamunya. Itulah teman-teman. Karena saya itu nggak berlebihan loh. Ketika saya katakan alasan orang masih Islam karena nggak ngerti agama Islam. Gimana Anda itu? Setiap orang, tiap kepala yang beragama Islam pasti dia tidak ngerti agama Islam. Pasti jawabannya. Mana? Oke, kita kasih naik ada wonge dewek ya. Wong dewek. Ya, silakan wonge dewek. Kalau saya ngobrol sama Lina itu, teman-teman, saya langsung saya percaya sama Muhammad. Di detik itu saya percaya sama Muhammad. Karena kata Muhammad, akal wanita itu memang setengah. Tapi akal wanita muslimah. Ya, uangnya dewek. Yo. Sudah tahu ya berita yang sedang atau topik yang sedang kita bahas hari ini? Ya. Apa? Kerusakan rumah. Kerusakan rumah maksudnya rumah apa? Ibadah. Iya, di mana? Padang. Iya, adalah ajaran Islam yang sejati. Setuju? Enggak setuju dia. Baik, saya mau tanya, bagaimanakah sifat atau watak atau tindakan atau perilaku orang Islam ketika berhubungan atau ketika menjumpai atau berinteraksi dengan orang-orang non-muslim atau kafir? Ya, sikapnya ya kalau nggak memusuhi ya biasa aja. Kalau orang kafirnya emang biasa, orang Kristennya. Orang Islam ini nggak percaya dengan Qur'annya, teman-teman. Baik. Apakah orang Islam sebentar? Apakah orang Islam harus bersifat lembut dan berkasih sayang kepada orang-orang non-muslim? Iya. Baik, bukakan surat Al-Fat ayat yang ke-29. Al-Fat ayat 29. 29. Ya. 29. Silakan. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Bahasa Indonesianya saja. Percuma juga dibaca, nggak ngerti penonton. Terjemahannya saja langsung, yuk. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi. Ya kan tuh kan. Tanda tanya. Sebentar. Ini memang mereka ini akan mengedit ayat Qur'annya, teman-teman, diedit. Sebentar. Saya bukakan Al-Qur'an saya di sini ya. Surat Al-Fat ayat 29. Waduh, teman-teman, ini ya mereka akan mengedit isi Al-Qur'annya. Saya balikan. Mana ada kata-kata yang memusuhi. Baik. Coba kita bandingkan ya Quran Anda dengan Quran saya. Surat Al-Fat ya. Mau balikan ini kamera dulu. Boleh, balik juga boleh. Balik kamera Anda, sama-sama kita lihat. Nih. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi orang Islam itu berkasih sayangnya sesama Islam saja. Betul. Mana? Berkasih sayang sesama. Berkasih sayang sesama mereka, sesama umat Islam, betul? Iya, emang. Tetapi kafir, kalau bertemu dengan orang kafir bagaimana sikapnya? Sikapnya ya kalau nggak memusuhi ya biasa aja, Bang Edi. Coba sekarang saya tanya nih. Coba ya nih. Coba Anda baca ya. Coba agak jauhkan
biar nggak separuh. Nah, Muhammad itu adalah utusan Allah, sama, betul? Ya. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan siapa? Nabi Muhammad. Oke, adalah keras terhadap orang-orang kafir, betul? Iya, tapi kan dalam Tetapi kurung. berkasih sayang sesama mereka, betul? Betul. Nah, dari mana Anda dalam tanda kurung itu yang bersikap memusuhi, dapat dari mana? Itu kan tanda kurung. Ya udah saya tanya, yang bahasa Arabnya mana itu? Yang dalam tanda kurung yang bersikap memusuhi, mana bahasa Arabnya? Nggak ada, ini bahasa Arabnya juga nggak ada tanda kurungnya. Ya iya, berarti itu ayat tambahan karena orang Islam nggak percaya dengan isi Quran. Gimana? Makanya ayat Quran harus diedit, harus dihaluskan biar tidak berbahaya bagi keberlangsungan hubungan masyarakat. Makanya ada dalam tanda kurung yang bersikap memusuhi, padahal nggak ada di sini. Ini hanya keras terhadap orang kafir. Mau kafirnya memusuhi kek, mau nggak memusuhi, Anda harus keras kepada mereka. Makanya inilah wajah orang Islam ketika mereka berjumpa dengan orang kafir. Lihat itu wajah Islam sejati kayak gitu. Mana Anda ini? Lu gimana Anda ini? Di mana di situ dikatakan yang bersikap memusuhi? Dapat dari mana? Ya maksudnya diartikan kalau sikap orang kafirnya baik ya kita nggak harus memusuhi lah. Oh, berarti menurut Anda ayat ini salah. Berarti menurut Anda ayat ini salah. Ya bukan salah, kita kan harus pakai logika juga, Bang Edi. Baik, kalau Anda tidak percaya, saya akan bantu lagi. Ini ayat yang sudah familiar, teman-teman. Nih, ayat yang sudah sangat familiar dan teman-teman juga sudah pada tahu nih. Adakah di sini dikatakan yang memerangi atau yang menunjukkan permusuhan atau yang begini yang begitu? Nggak ada. Nih, perhatikan. Dikatakan apa? Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ada nggak di sini dikatakan Yahudi Nasrani yang membenci Muslim? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Memang Muhammad itu, memang dia itu punya yang namanya dendam kesungat sama Yahudi dan Nasrani. Kalianlah yang jadi pelampiasannya. Orangnya sudah meninggal, tapi kalian yang masih mewarisi kebenciannya Muhammad ada di lubuk sanubari kalian. Ya. Gimana? Coba saya balikin dulu kamera saya lagi. Coba kembali lagi yo, balik kamera dulu. Wongnya dewek. Wong dewek iki kepriwek wis dikandani bukti-buktine sing akurat, jujur lagi terpercaya. Yakin lah sumpah Bos, yang itu memberikan bukti yang akurat. Kurang kuat kepriwek son. Wis dikandani buktine sing akurat. Yakin bok, yakin sumpah. Gimana son? Di situ Son sudah tertulis yang dikatakan apa? Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad bersikap keras kepada orang kafir. Tambahannya ada hadisnya lagi. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian kaum muslimin itu membunuhi orang-orang Wahyudi. Iya. Makanya kalian itu kalau ketemu orang Wahyudi dicembelih. Banyak perang loh di Indonesia kalau sikapnya kayak gitu terus. Iya, karena orang Islam di Indonesia tidak menjalankan ajaran agama Islam. Kalau dijalankan ya seperti tadi itu yang di Padang tadi. Gimana sih? Ini ada, semuanya ada nih. Kalau kayak gitu mah oknum Bang Edis biasanya oknum. Bukan oknum. Begini ya, nih. Saya akan tunjukkan lagi hadis-hadisnya ya. Saya bantu. Ada tersangka kan mesti kalau kayak gitu.
Baik, ini saya tunjukkan ya. Memang berat ini mereka ini teman-teman. Ini saya tunjukkan dalil-dalilnya. Ini makanya saya bilang hadis-hadis seperti ini itu membuat Muslim itu menjadi seorang pembunuh. Perhatikan. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan lagi hadisnya. Nih, perhatikan nih. Inilah warisan-warisan kebencian Muhammad kepada Yahudi dan Nasrani dan diwariskan kepada para pengikutnya. Nih, ini hadis nih. Hadis nih. Sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Wahyudi dan Nasrani dari jazirah Arab sehingga aku tidak akan meninggalkannya di dalamnya kecuali Muslim. Ini satu, makanya di Arab mana boleh orang masuk ke sana. Orang Muslim. Nih, terus yang kedua. Arab dulu jahiliyah yang banyak itu. Ini gimana sih? Ini dari Muhammad, kaum muslimin pernah. Iya, Kak. Ini Arab bagaimana? Aduh, saya tampilkan lagi. Akhirnya memusuhi. Memang susah mereka ini ya. Perhatikan. Saya akan tampilkan lagi nih. Saya akan tampilkan lagi nih. Sesungguhnya Dajjal akan mengepung kaum muslimin dari Baitul Maqdis. Lalu terjadi suatu gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya Allah membinasakan beserta bala tentaranya sampai-sampai pangkal dinding dan seterusnya nih. Nih. Asyab akan berkata kepada orang, akan berkata, wahai mukmin atau wahai muslim, ini seorang Wahyudi atau seorang tapir, kemarilah, bunuhlah dia. Ini ajaran Islam. Nih, saya tampilkan lagi nih. Nah, nih. Itu kan ntar hari akhir, Bang Edis. Maksudnya, justru kalau kalian tidak membunuh orang Yahudi dari sekarang, kiamat tidak akan pernah terjadi. Sekarang saya tanya, wong idewek, ini serius. Biar lama. Orang-orang Muslim yang sejati, mereka sangat merindukan nggak tentang hari kiamat, datangnya hari kiamat? Datangnya Muslim memerangi orang-orang yang... Sebentar, saya tanya dulu. Muslim-Muslim yang sejati, mereka akan menyambut hari kiamat itu dengan bahagia nggak? Ya belum tahu, Bang Edis. Noh, gimana nih orang? Ini kata Muhammad apa? Tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Wahyudi dan membunuh mereka sehingga seorang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian batu dan pohon berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon korkot, karena ia adalah pohon Wahyudi. Nah, ini betapa Muhammad sangat benci kepada Wahyudi. Bagaimana Anda ini nekat yang nyata? Umat Nabi Muhammad. Kalau Yahudi sekarang kan ada yang baik, ada yang... Orang dibilangin tidak akan terjadi hari kiamat. Ini malah... Lihat konteksnya, itu tidak mungkin berbicara seperti yang Anda maksudkan. Berarti kiamat udah dekat kalau kayak gitu. Nggak akan terjadi hari kiamat kalau kalian belum memerangi Wahyudi. Gimana? Orang Muslim udah memerangi Wahyudi. Makanya orang Muslim giat memerangi Wahyudi supaya cepat terjadi hari yaumil akhir. Biar mereka cepat-cepat beranu dengan bidadari-bidadari. Nggak ada orang. Sulit. Oke, jadi intinya begini. Jadi yang saya maksudkan begini. Ternyata ini adalah sebuah fakta. Adem ayem kan? Nggak ada. Coba wong dewek. Cuma oknum ya Bang Edis. Oknum kok terus-terusan. Wong dewek, coba saya tanya. Bang Edis adem ayem Anda mendengar, Anda mengetahui bahwasanya terus-menerus terjadi berita tentang orang-orang Muslim yang merusak. Kemarin barusan di Cidahu. Terus kemarin ini ya, bulan lalu kalau nggak salah ya. Bulan ini masih yang di Cidahu ya, bulan ini awal-awal bulan kemarin.
Datang sekelompok orang muslim, mecah-mecahin, rusak-rusakin. Terus baru kemarin minggu, ya dikatakan apa? Sekelompok orang-orang di Padang merusak, mecah-mecahin kaca tuh. Ini gambarnya nih, biar saya kasih tunjuk. Menurut Anda, apakah yang demikian ini akan terjadi lagi? Ya kalau nggak ada kesalahpahaman ya nggak terjadi. Salah paham. Emang orang muslim nih teman-teman ya. Saya tanya sama Anda nih, penyebabnya apa kira-kira, Bang Dewek? Aku aja baru mau nanya Bang Edi, itu sebabnya apa sih, masalahnya apa gitu? Sebabnya karena ada di situ kegiatan-kegiatan yang berbau kekristenan. Mereka langsung panas seperti, makanya menurut ajaran orang Islam, janganlah kamu kalau bertemu dengan orang Wahyudi dan Nasrani, kamu bersifat lembut. Nggak bisa kamu bersifat lembut. Harus kamu desak mereka. Persempit jalan mereka. Itu ajaran agama kamu. Tapi aku nggak begitu sih ya. Iya, karena kamu tidak mengikuti ajaran Muhammad, karena kamu tidak percaya dengan dia. Itu banget. Kalau mengikuti, ayo gabung. Teman Kristen aja ada aku, tapi ya biasa. Ya, orang Islam yang tidak mengganggu orang Kristen, tidak mengganggu Wahyudi dan Nasrani, tidak memepet mereka ke jalan yang sempit, adalah orang Islam yang tidak percaya dengan Muhammad. Mana Muhammad yang nyuruh kok? Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Gimana sih? Gimana, Bang Dewek? Saya berharap Berdewek. ya iyalah, kejar dewek lah. Orang saya menunjukkan dalil-dalil kok. Sekarang ini itu masalah oknum kayak Bang Edis lah intinya. Oknum kok setiap hari ada. Oknum kok terus-terusan. Kalau oknum itu terjadi mungkin setahun sekali. Oknum ini terus-terusan. Saya lompat dari Monas, kalau yang kayak begini nggak terjadi lagi. Pegang omongan saya. Jikalau yang seperti ini tidak terjadi lagi, saya terjun dari Monas. Berapa bulan itu terjadinya? Oh pasti, dalam tahun-tahun ini pasti terjadi lagi. Nggak sebulan, 2 bulan gitu. Ya entah, pokoknya dalam tahun-tahun ini pasti terjadi lagi. Kayak Karena itu ajaran kalian, bagaimana? Ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah. Ya, makanya saya bilang mudah-mudahan semua orang Islam kompak menelpon tukang loak supaya mengangkat Quran dan hadis dari rumahnya. Karena kalau tidak diangkat dari rumahnya, saya khawatir nanti dibaca kemudian jadi seperti ini. Nih. Tergantung orang malah. Tergantung orangnya. Iya. Ya, seperti itu, Bang Dewek, oke? Oke, saya turunkan, Bang Dewek. Ya. Inilah teman-teman ya, mereka tidak percaya dengan ajaran Quran mereka. Makanya saya kemarin sudah bilang teman-teman, ada salah satu video yang saya upload itu. Tolong hadis-hadis ya yang menginspirasi orang Islam melakukan kekerasan, ya melakukan aksi-aksi teror, melakukan aksi-aksi yang ya contoh seperti ini. Itu dihapus saja, hadis-hadisnya dibuang. Ini loh, ini. Apakah dia ini menurut Anda tidak menjalankan ajaran Quran?
Apakah menurut Anda dia tidak mengikuti ajaran hadis? Coba, ayo silakan. Naik kemari, buktikan bahwa yang